Oke ya. Di sini oke, kita bedah satu-satu ya sambil kita modelkan ya. A new building to be located ya. Bangunan baru diletakkan in cold climate pada suhu dingin ya, yang didesain dengan basementnya, dasarnya itu dengan lebar 200 mm. Nah, tebalnya ya 200 mm. Kecil memang, tapi kita bisa modelkan dulu lah ya ilustrasinya. Nah, di sini. Nah, gini ya. Oke, pelan-pelan aja. Ini jelas nggak mungkin kebahas semua ya, tapi nanti sisanya bisa kamu pelajari sendiri. Ini L-nya 200 mm ya. Kecil sekali memang. Nah, oke. Inner and outer basement wall temperature are TI dan TO ya. Suhu dalam dan suhu luarnya itu adalah itu ya, masing-masing 0 dan 20 ya. Inner and outer gitu ya. Nah, kita misalkan aja yang dalam ini T1, yang luar ini T2 gitu ya. Nah, di mana T1 itu yang inner ya. Innernya itu adalah 20 derajat Celcius, yang outer T2 itu ya, itu adalah 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, di sini the architect can specify the wall material to be either needed aerated ya, concrete block with KAC ya. Jadi konduktivitas termalnya di situ dibilang K-nya itu adalah sebesar 0,15 ya. Nah, ini informasi penting kita tulis ya. K-nya di sini adalah 0,15 ya. Itu KAC gitu ya tulisannya ya. Watt per meter Kelvin gitu ya. Nah, ini K kecil ya. Begitu. Oke. Nah, ini to reduce the conduction heat flux to the stone mixed wall to level equivalent. Nah, ini ya, untuk mengurangi laju konduksi gitu ya, dia itu membutuhkan apa ini, level yang setara ya. Nah, jadi itulah ya pertanyaannya, what thickness ya, jadi berapa thicknessnya, ketebalannya. Thickness of extruded polystyrene sheet must be applied. Jadi berapa ketebalan polistiren ya yang harus dimasukkan agar itu nanti mempunyai laju panas yang bagus ya. Nah, di situ. Nah, di sini floor dimension of the basement are 20 kali 30 dimensinya ya. Nah, dimensinya itu 20 kali 30. Nah, jadi ini nanti dikasih polistiren di sini, polistirennya. Nah, ini ya. Ini gampang gini. Nah, ini itu adalah ditanya, nah, tebalnya ini berapa sih? Nah, gitu ya. Ini T ini adalah itu ya, tebal dari polistiren ya. Nah, ini bagus nih soalnya. Nah, yang harus dikenakan gitu ya di situ. Oke. Nah, dimensi lantainya itu 20 kali 30. And expected the rental rate itu biayanya tuh $50 per meter ya, kuadrat per month ya. Nah, biayanya itu $50 ya per meter kuadrat per bulan ya. Nah, pertanyaannya what is the yearly cost ya, cost tahunannya in terms of rental income ya. If the stone mix concrete with polistiren. Jadi kalau misalkan digabungkan dengan polistiren, maka kita butuh biaya berapa gitu ya. Ya, kita sesuai pertanyaan dulu lah ya. Yang pertama itu, nah, kita harus cari dulu tebalnya berapa. Ini kutuliskan gini ya. Yang pertama kita cari dulu kalornya. Kita harus tahu kalornya ya. Pasti pertanyaan itu nanti gak terlepas dari kalornya. Kalor dan tebalnya. Kenapa ada kalor, Mas? Karena di sini ada perbedaan panas di sini ya, antara T2 dan T1. Nah, di sini. Nah, berarti kalornya itu ya katakanlah kalor yang masuk di sini itu sebut saja Q gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gitu ya.
Nah, sekarang kita cari kalornya ya. Berapa besar kalornya? Ini kelihatan ya. Ini besar dari kalornya. Gitu ya. Besar kalor ya. Nah, ini rumusnya itu kan kalau nggak salah gini ya. Q ini ya. Itu kan dipengaruhi sama konduktivitasnya ya. Nah, ini sebenarnya kan Ka gini ya, dikalikan delta T dibagi L ya. Nah, sebenarnya rumus by defaultnya gini. Nah, informasi luas ini nggak ada ya, jadi kita ambil aja ini ya, kita ambil aja Q double prime gini ya, itu sama dengan Q per A. Nah, ini ya, K delta T dibagi L ya. Ini K-nya ini KAC gitu ya. Nah, masukkan nilainya. Nah, KAC-nya tadi kan 0,15 ya. 0,15 itu satuannya itu adalah watt per meter Kelvin. Delta T-nya ini masih Celsius di sini ya, masalahnya ya. Kalau gitu nanti ini kita harus ubah ke Kelvin ya, karena ini kan bawahnya Kelvin. Berarti nanti ini 20 ditambah 273 ya. Berarti jadinya 293 Kelvin ya. Yang ini kita tambahkan juga dengan 273. Nah, jadinya 0 tambah 273 sama dengan 273 Kelvin ya. Nah, seperti itu deh. Kenapa harus Kelvin, Mas? Karena kita samakan dengan satuan di sini. Nah, satuannya kan Kelvin di sini. Ya udah, yang kita ambil yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Nah, tuh. Oke. 273 293 ya. 293 dikurangi 273 ya. Satuannya Kelvin ya. Dibagi dengan L. L-nya berapa tadi? L-nya adalah 200 mm. Ya, ini ubah ke meter ya nanti ya. Kalau ubah ke meter 0,2 ya. Berarti ini dibagi 0,2. Nah, sehingga kita bisa coret nih ya. Nah, ini coret ya. Nanti ini kita dapat hasilnya ya. Nanti coba dihitung. Nah, ini hasilnya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Sebentar, aku kalkulator dulu. Kita biar dapat bagus hasilnya. 0,15 kali 20. Ini di sini kan 20 ya. 0,15 kali 20 kan 0,3. 0,3 bagi 2 itu 15 ya. 15 ya. 15 watt per meter kuadrat. Sorry, ini nggak dicoret ya. Maaf. Ini meter dibagi per meter kan, dibagi meter kan nggak dicoret ya. Nah, ini. Gini ya. Seperti itu. Tapi pertanyaannya bukan kalornya. Yang ditanyakan itu adalah yang ditanyakan itu adalah tebalnya. Nah, tebal dari polistirennya ini. Jadi sekarang di sini ada 2 kontribusi kalor di sana. Kalau kita lihat ya. Nah, di situ. Nah, kita ingat-ingat rumus itu. Rumus yang ada hambatannya itu. Ada R-nya di bawahnya itu. Ini tentu saja simplified ya. Nah, nanti kalau mau belajar yang lebih susah bisa belajar soal lain. Tapi nggak semua soal di situ relevan. Karena aku percaya bahwa dosen itu nggak mungkin ngambil soal itu di luar buku yang dia pakai. Makanya aku pakai ini. Itu tren di kamus-kamus dimanapun seperti itu Oke. Nah, kita punya rumus itu ya, K dikalikan A delta T per L gitu ya. Nah, kita ingat rumusnya ya, bahwa ini sama ini kan dihubung secara seri ya. Ini sama ini kan seri. Masih ingat perumusannya ya? Kalau seri kan gini ya. Berarti kan gini ya. Seolah-olah kan rangkaiannya bentuknya seperti ini. Nah, masing-masing itu nanti di sini ada 2 kontribusi K. Yang di sini itu adalah K miliknya polistiren tadi. Makanya kita tulis polistiren Kp gitu ya. Dan itu ada juga kontribusi dari sininya. Nah, kontribusi dari ininya, apa ya kita nyebutnya ini ya? Tembok ya.
wall ya, miliknya tembok. Nah, kita wall itu W gitu ya, K wall itu. Nah, ada dua itu. Nah, nanti ini kalau kita masukkan ke perumusan yang biasanya itu, yang kalau kita lihat di PPT ya, ini masing-masing kan punya hambatan sendiri-sendiri. Di mana di sini R-nya, tersebut R1 di sini, itu adalah tebalnya dibagi dengan KP-nya, yang di sini R2-nya itu sama dengan itu panjangnya dibagi dengan kawalnya. Itu ingat-ingat perumusan yang di PPT ya, yang sudah kita rangkum dalam cheat sheet ya. Perumusan ini sudah memodifikasi menyesuaikan dengan ini. Nah, kalau kamu lihat, tentu saja kalor ini mempunyai rumus yang lain. Rumusnya apa itu, Mas? Rumusnya itu adalah Q double prime sama juga delta T dibagi dengan R. Nah, ini ya. Kamu ingat-ingat rumus ini kemarin yang di cheat sheet. Nah, ini ya. Maka dari sini, ini kan Q double prime-nya itu tadi kan 15 ya. Nah, delta T-nya itu adalah 293 ya, dikurangi 273 ya. Nah, ini dibagi dengan R-nya. Nah, T dibagi KP ditambahkan L dibagi K wall ya. Nah, di sini L-nya sudah ada. L-nya itu kan adalah 0,2 mm, dan variabel KP dan KW ini sifatnya nanti diketahui di soal ya, atau diketahui di data ya. Ini nilainya seperti ini kalau aku baca di buku itu. Polistiren itu punya nilai sebesar 0,027 watt per meter Kelvin. Nah, kalau yang temboknya itu, wallnya itu besarnya 1,4 ya. Ini tenang aja, ini masih diketahui kok. Nah, ini ya. Nah, maka ini kamu lanjutkan ya. Nah, nanti ini 15 gitu ya. 15 sama dengan 20 ya. Yang bawah ini T dibagi 0,027 tambahkan 0,2 dibagi 1,4 ya. Nanti kamu cari ya, ini T-nya berapa. Setelah itu nanti bisa kita hitung ya. T-nya berapa, bisa kita hitung biayanya per tahun itu berapa. Kayak gitu. Gitu ya. Itu. Ini ya. Oke, kita coba hitung biaya lah ya. Bagaimana caranya menghitung biayanya? Tadi dia bilang bahwa $50 itu adalah setiap satu luas ya. Tiap luasnya itu 20 kali 30 itu adalah segitu. Nah, gitu ya. Berarti kalau misalnya nanti kita ketemu tebalnya gitu ya. Nanti tebalnya itu kan berapa gitu ya. Tebalnya berapa? Tadi tinggal dikalikan aja itu masing-masing itu. Nah, nanti tebalnya misalkan ketemu sekian meter gitu ya. Berarti nanti ini biaya kamu hitung ya, $50. Nah, kamu kalikan dengan masing-masing keliling itu rumusnya apa? 2 kali panjang kali lebar ya. Kan bentuknya persegi ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ini ya, dikalikan apa? Dikalikan tebalnya. Bisa paham maksudku ya? Jadi lantainya itu kan gini. Lantainya kan ukurannya kan 20 kali 30 kan. Nah, kan ada tebalnya. Tebalnya kan 0,032 ya. 0,032. Sorry. Tebalnya itu adalah tebalnya ini. Aku kok ngarang. Tebalnya adalah ini. Jadi setiap lantai itu nanti menumpuk setebal ini. Makanya harusnya dikalikan T ini. Gitu ya. Berarti ini kan $50. Nanti kalikan 2. Panjangnya tadi kan 30 sama 20 ya. Satuannya itu sudah meter ya. Sudah meter ya. Meter kuadrat ya. Nah, ini kali 30 tambah 20 kalikan hasil T-nya ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan berapa? Ya. Seperti itu. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kita selang-seling lah ya. Coba kita yang konveksi ya. Jadi masih banyak. Nah, ini aku buatin 5 tadi kalau nggak salah. Ini konveksi. Jadi di buku itu bab 7. Kalau kamu mau latihan soal,
bab 3, bab 7, dan bab radiasi aku lupa bab berapa. Nah ini yang menyebalkan. Ini kita harus benar-benar nyatet cheat sheet dengan bagus ya, khusus bilangan Reynolds. Itu soalnya banyak sekali rumus bilangan Reynolds-nya untuk sistem ini, sistem itu ya, agak capek juga. Nah ya, kita tuliskan ya, air, udara pada tekanan 1 atm. Berarti ada informasi tekanan nih, pressure-nya ya. Nah ini pressure-nya itu adalah 1 atm ya, tekanannya itu adalah 1 atm begitu. Nah, and temperature of 50 derajat Celcius gitu ya, is in parallel flow over the top surface of a flat plate ya. Jadi pokoknya di situ itu ada informasi suhu di atas platnya. Kalau kamu lihat di catatannya kita itu suhu luar atau suhu surrounding itu disimbolkan kalau nggak salah T infinity, itu besarnya 50 derajat Celcius. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, that is heated in a uniform temperature of 100 derajat Celcius. Nah, dipanaskan hingga pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi kita punya platnya ya, suhunya itu 100 derajat Celcius gitu ya. Besar sekali, nggak besar sih, normal gitu ya. Nah ini berarti ada informasi T ya, T2 gitulah ya. The plate has a length 0,2 in the flow direction and a width, dengan panjang segitu, lebarnya segitu. Nah gitu ya. Maka kita buat saja ya panjangnya dan lebarnya gitu ya. Nah kita buat seperti ini ya. Nah T2 itu kan di sini. Nah sini ya, dipanaskan gitu ya. Nah lebarnya ini kan width ya. Nah width itu lebar, kita misalkan lebar itu L gitu ya, pakai bahasa Indonesia aja lah. Nah lebarnya itu tadi berapa? 0,1 meter ya. Dan panjangnya in the flow direction pada aliran panasnya kan ke sini, katakanlah ini ya. Nah di sini panjangnya itu kita sebut dengan P gitu ya, 0,2 meter. Nah the Reynolds number based on the plate length is 40.000. Jadi bilangan Reynolds-nya itu 40.000 gitu ya. Nah seperti itu, besar sekali. Nah itu, maka nanti tinggal kita masukkan saja bilangan Reynolds. Nah ini ya, itu Reynolds untuk laminar ya, kayaknya laminar ini kayaknya. Nah ini alirannya laminar ya, 40.000. Alirannya soalnya smooth nih, jadi panasnya itu ya just mengalir saja. Nah ini kalau turbulen beda lagi, 40.000 ya. Terus apa lagi nih? Nah ini ya. Oke. What is the rate of heat transfer from the plate to the air? Berapa laju aliran panas dari piringan ke udara? Nah, satu pertanyaan dulu deh. Nanti yang lainnya itu ngikut ya. Nah, soalnya kalau kita langsung nanti pusing. Nah, biar kita tahu apa yang ditanyakan, apa yang nggak ditanyakan. Gitu ya dek ya. Nah oke. Yang pertama adalah laju aliran panas ya, gini ya. Nah ini gitu deh, ini ya. Nah apa rumusnya laju aliran panas untuk konveksi? Ayo, Q sama dengan H ya, dikalikan A dikalikan delta T kan.
Gini ya, Dek ya. Nah, ingat A itu apa? A itu luas. Luas apa? Luas dari ini. Luas dari ini kan betulnya persegi panjang ya. Berarti kan panjang kali lebar kan? Rumusnya luas kan? Berarti ini panjang kali lebar ya. Berarti gini, H dikalikan P kali L kali delta T ya. Delta T-nya apa, Mas? Delta T-nya berarti ya selisih antara suhu di luar ini T infinity terhadap suhu yang di sini, T2 ini, yang 100 ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita masukkan nanti ya. Berarti kita ambil aja yang tinggi dikurangi rendah. Nah, ini ya. T infinity kurangi T2 gini ya. Nah ini rumus basicnya. Jangan lupakan rumus basicnya. Nah, masalah H-nya bagaimana? Nanti itu kita bisa kaitkan sama rumus apa? Rumus Reynolds gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Ini kan semuanya sudah diketahui nih. P diketahui, L diketahui, Theta 3 diketahui, T2 diketahui. Pertanyaannya kemudian di sini adalah H2-nya itu H2. H-nya itu berapa gitu ya. Nah, ini yang jadi PR nih. Gitu ya. Nah, kalau begitu, kita ingat-ingat rumus untuk bilangan Reynolds. Gitu ya. Bilangan Reynolds bagi aliran laminar ya. Bisa dilihat nanti di PPT-nya ya. Di PPT-nya itu kalau nggak salah bilangnya gini. Nah, ini NU dan bilangan Nusselt itu sama dengan ini ya, H dikalikan panjangnya itu kan kesini ya, P-nya ini dikalikan panjangnya P dibagi K-nya. Nah, K itu conductivity-nya. Nah, itu sama dengan ini 0,664 bilangan Reynolds-nya pangkat setengah dikalikan bilangan Prandtl-nya pangkat sepertiga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bilangan Reynolds-nya diketahui nih. Nah, tinggal cari H-nya nih. Nah, berarti dari sini ini kan bilangan Nusselt-nya nggak begitu butuh lah ya. Sedangkan nilai K-nya itu juga sudah diketahui ya. Berarti kalau dari sini, nah ini dulu. Ini terserah mau pakai yang rumus pada ruas kiri diwakili oleh bilangan Nusselt atau yang kanan diwakili oleh bilangan Reynolds. Yang jelas dua-duanya itu pastikan sudah diketahui ya. Berarti di sini kalau gitu ini ya, kalau kita main aljabarnya ya, berarti H-nya sama dengan K dikalikan semua di situ 0,664 ya, dikalikan bilangan Reynolds pangkat setengah, bilangan Prandtl pangkat sepertiga dibagi apa itu? K dibagi P ya. Nah, gini ya. Seperti itu deh. Nah, nilainya ini, nilai K-nya ini itu nanti masih diketahui juga ya. Nilai K-nya untuk ini itu, nilai K-nya itu, conductivity-nya itu adalah 0,03 ya. Nah, itu watt per meter Kelvin ya. Nah, itu nilainya 0,03 watt per meter Kelvin dikalikan 0,664. Bilangan Reynolds tadi kan 40.000 ya. 40.000 itu kan sama kayak 4 dikalikan 10 pangkat 4 ya, pangkat setengah ya. Nah, ini ya, dikalikan apa? Dikalikan bilangan Prandtl-nya. Bilangan Prandtl-nya itu berapa? Bisa dicek ya nanti ya di data ya. Di data itu, ini kamu cek di data ya. Ini untuk udara, gitu ya. Ini untuk udara. Nah, iya, pakai tabel lah ya. Kalau untuk udara itu K-nya sekian, terus di sini tak baca ya. Bilangan Prandtl-nya itu 0,7 ya. Nah, ini silakan nanti dicek ya. Ini dikalikan bilangan Prandtl-nya 0,7 pangkat sepertiga ya. Nah, ini ada semua nih. Dibagi dengan P. P-nya tadi apa? Panjangnya ini. Nah, ini kan P kan 0,2 meter. Gitu ya. Nah, hitunglah nanti ya. Ketemu berapa nanti H-nya. Gitu.
pastikan kalkulator ya. Kalau nggak kalkulator mustahil nih kita ngitung ini. Nah ini ya, watt per meter kuadrat Kelvin ini ya, gitu. Bisa diikuti ya. Nah, sehingga nanti kalau kita mau mencari kalornya, tinggal kita masukkan aja ke sini. Gini ya. Ya udah, Q-nya H, A-nya tadi kan P dikalikan L ya, kalikan delta T. Nah, ya udah ketemu berapa nanti? Jadi hasil ini masukkan ke sini, ketemu ini ya. Nah ini laju kalor tuh sama aja, satuannya pasti watt ya. Nah nanti kamu hitung ya berapa watt, seperti itu. Oke, gampang ya. Tapi ada pertanyaan yang kedua nih. Nah, apa ini? If the free stream velocity, jadi kecepatan laju bebas dari udara is double ya, dijadikan 2 kali, and the pressure is increased to 10 atm. Berapa laju aliran panasnya? Jadi sekarang itu diubah gitu ya. Jadi kecepatannya jadikan 2 kali, lalu tekanannya jadikan 10 atm. Nah ini. Ini ya. Yang B. Ini ya. Yang B tadi P-nya jadi 10. Gitu ya. P1-nya kan 1 atm ya. Tekanan awalnya kan 1 atm. Let's say ini P1 gitu ya. Kalau P2-nya jadi 10 atm, berarti kan ini kan dijadikan 10 kalinya ya. Gitu. Berarti kan sebenarnya P2 10 kali P1 kan ya. Gini ya. P2-nya 10 kali P1. Dan kecepatannya bagaimana tadi kecepatannya? Kecepatannya itu tadi jadi 10 2 kalinya ya. Gitu. Nah, V2 2 kali V1 ya. Nah, berarti ngefeknya kemana ini? Ngefeknya kalau begini pasti ngefeknya nanti adalah di bilangan Reynolds-nya. Kalau kamu baca di PPT, bilangan Reynolds itu nanti bergantung sama kecepatannya, gitu. Gitu ya. Nah, bilangan Reynolds rumusnya apa mas? Bilangan Reynolds kan rumusnya gini, R itu sama dengan U dikalikan L ya dibagi V ya. Nah ini kan rumusnya kan seperti ini, gitu ya. Nah berarti nanti begini, berarti nanti kalau kita cari ya R1 berarti kan gini ya. Untuk R1 berarti kan itu U L dibagi V untuk semua variabel 1. Ini hasilnya berapa tadi? Hasilnya kan 40.000 ya. Yang bilang Reynolds yang pertama ya. Atau sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat 4 ya. Kayak gitu. Nah, terus ngefeknya di mana nih? Ngefeknya itu adalah di variabel V-nya gitu ya. V-nya itu jadi berapa gitu. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Kalau R2 berarti kan R2-nya berarti kan semua U kalikan L dibagi V2 gini ya. Nah, ini dibagi V yang variabel 2. Nah, ini jadi berapa kalinya? Itu pertanyaannya. Kayak gitu. Gitu ya. Itu yang harus kita pikirin, guys. Nah, ini bisa dikaitkan sama tekanannya ya harusnya ya.
tekanannya. Nah, tekanannya kan itu di situ 10 kalinya. Sedangkan kecepatannya itu cuma meningkat berapa? Meningkat jadi 2 kalinya. Nah, maka pertanyaannya, bilangan Reynolds-nya jadi berapa kalinya? Itu pertanyaannya. Kayak gitu. Coba kita pikirkan. Itu ya. Betul ya, kecepatannya di double tadi ya. Iya, double short misalnya. Ya sebenarnya kan begini ya. Berarti dari sini ini UL, ini berarti kan V per 2 ya. Dari 2 kali V ya. Ini kan 2 kali V. Berarti kan di sini nanti hasilnya itu adalah setengah 2V1 ya. Ini UL dibagi V yang ke 1. Nah, U kalikan L-nya ini itu berapa pertanyaannya? Itu kan U dikalikan L-nya. U-nya itu. Nah, itu ada hubungannya tuh sama tekanan tuh. Itu yang lagi kupikirkan. Tuh. Nah, di sini kan hubungan tekanan itu kan gini ya. Tekanan itu kan rumusnya kan gini ya. P sama dengan P0 tambahkan rho GH ya. Dalam hal ini tekanan yang dirasakan itu dikalikan ininya ya, lebarnya, berarti dikalikan dengan L-nya ya. Nah ini rho GL-nya ini. Berarti ini nanti ini dikaitkan dengan UL-nya ini, V-nya. Nah ini panjang kali lebar. Nah gini ya. Nah ini nanti kaitkan ya. Kalau P2-nya 10 kalinya, kalau P2-nya itu 10 kalinya P1, berarti nanti itu jadi berapa kalinya gitu ya, L-nya. Ini ya. Tuh. Berapa kalinya L. Nah, itu ya informasinya yang di situ. Oke. Itu ya. Nanti kemudian kamu masukkan ya ke perumusan bilangan Reynolds-nya ya. Sehingga nanti kalornya, Q-nya itu juga bakal berubah. Nilai Q-nya itu jadi berapa? Gitu. Oke. Lanjutkan lah ya nanti ya. Nah itu. Oke. Mau coba yang mana lagi nih? Konduksi lagi kan? Banyak sih. Konduksi ya. Ini 3.3. Ini. Lupa aku tadi. Yang soal radiasi belum. Radiasi menurutku yang paling mudah radiasi. Menurutku sih. Aku justru paling gampang ke radiasi sih, soalnya paling dikit covernya kalau sama dosen. Iya. Iya, di bab 7 ya. Setelah bab 7 pokoknya yang radiasi itu. Pokoknya kamu pelajari bab 3, bab 7 dan bab radiasi. Karena kalau kamu baca bab konduksi sama konveksi itu banyak banget babnya, lebih dari 1 bab. Tapi yang dijadikan PPT itu gak semua bab ternyata. Hanya bab 3 dan 7 saja.
ini sebenarnya ada dua pertanyaan ya, A dan B ya. Cuma yang B-nya ini pertanyaan numerik, jadi nggak aku masukkan ya. Numerik maksudnya pakai aplikasi. Nah ini, ini disuruh modelin aja sih kayaknya ya. Atau enggak? Kita coba gambarkan ya. The rear window of an automobile is developed by passing warm air over its inner surface ya. Nah, jadi kita bisa gambarkan dulu lah ya. Apa saja yang diketahui sini. If the warm air is at T tak hingga C, tak hingga itu artinya di outer, itu 40 derajat Celcius. Nah ini, kita gambarkan saja dulu sistemnya ya, windownya ya. Nah windownya katakanlah seperti ini. Pemanasnya, the warm air. Nah pemanasnya misalkan saja suhu di luarnya gini ya, T tak hingga C tadi kan 40 derajat Celcius ya. Nah, and the corresponding convection coefficient is Ki 30 watt per meter kuadrat Kelvin gitu ya. Ini harusnya sama simbolnya ya. Ini I juga ya, bukan C ya. Ini T tak hingga I. Gini ya. Berarti koefisien konduksinya HI itu 30 watt ya per meter kuadrat Kelvin ya. Nah, seperti itu. Nah, what are the inner and outer surface temperatures of 4 mm thick gitu ya. Thick window glass. Jadi lebarnya itu hanya 40 mm. Jadi ini tak buat lebih representatif ya. Ini lebarnya segini nih ya. Ini lebar atau kita sebut panjang gitu ya. Panjangnya itu hanya 4 mm ya, ketebalannya. Nah ini 4 mm kan sama kayak 4 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Seperti itu. Nah ini ya, if the outside ambient air temperature is T tak hingga O gitu ya, itu sama dengan min 10 derajat Celcius gitu ya. Nah berarti kan ini panasnya ngalir ya. Ini kan suhu yang panas, suhu yang rendah, berarti sisi yang luar sini juga. Nah di sini suhu nggak mungkin di dalam. Berarti ini T tak hingga O itu min 10 itu di sini. Nah berarti kalau begitu ini suhu tinggi, ini suhu rendah, kalornya itu ngalirnya gini. Nah, cerot gini ya. Itu sama dengan Q ya gitu. Nah, gitu ya. Apalagi ini. Nah, and the associated convection coefficient dan koefisien konveksinya pada bagian luar itu adalah HO ya, 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Loh mas, ini konveksi ya? Nah, ternyata campur-campur soalnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua fenomena nih, nggak hanya konveksi, melainkan konduksi juga, gitu ya. Yang penting itu adalah kamu tahu rumus pakemnya. Jadi secara umum rumus itu nggak harus Ka delta T, tapi rumus pakemnya itu ya rumus kalor secara umum ya. Kamu hafalkan saja rumus ini ya. Sebenarnya sudah kita buat cheat sheet ya. Ini Q-nya itu adalah delta T dibagi dengan R-nya. Ini ya, sudah pernah aku catatkan ya ini ya. Ini. Kenapa begitu mas? Karena nanti nilai R ini harus memfasilitasi bisa ada fenomena konduksi. Yang kedua bisa fenomena konveksi. Yang ketiga bisa fenomena radiasi. Nah, itu deh. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak mesti ya, nggak mesti kalau kebetulan konduksi ya syukurlah. Kalau kebetulan konveksi saja ya baguslah. Nah, tapi kalau misalkan dua-duanya gimana? Gitu ya. Ciri-ciri ada dua-duanya gimana? Ciri-cirinya itu kamu lihat saja
aliran kalornya. Ini kan kalau dari luar, dari tanpa perantara menuju ke bagian sisi, itu pasti di sana nanti ada fenomena konveksinya. Tapi kalau misalkan dari sisi sini, dari sisi satu ke sisi yang lain, itu namanya fenomena konduksi. Nah, dari sisi sini keluar itu ada fenomena konveksi lagi, gitu ya. Seperti itu. Makanya nanti dalam perumusan itu apa, Mas? Dalam perumusan itu ada bagian 2 konduksi, 1 radiasi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah, kamu bisa gambarkan seperti ini nanti. Nah, seperti biasa, dosennya itu maunya bentuknya dalam bentuk apa namanya, rangkaian ya. Berarti ada tiga sisi, 1, 2, gini ya. Nah, dan 3 ya. Kenapa ada 3? Ya karena memang ada 3 sisi yang kita mau di sana, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kita catat masing-masing hambatannya apa saja. Nah, di sana, gitu. Nah, yang bagian konduksinya itu yang dalam ya, gitu. Itu bagian konduksinya itu yang dalam, yang konveksinya itu yang bagian luarnya, gitu. Ya, paham ya? Nah, gitu. Oke, coba lanjutkan deh sebentar. Nah, itu ya. Konduksi yang sisi luar. Nah, itu ya. Nah, yang bagian yang konduksi dulu. Konduksi itu kan yang tengah ya. Nah, gini. Kita sebut dengan RC gitu ya. Konduksi. RK gitu ya, konduksi. Oh, janganlah R2 gitulah ya. Nah, ini R2, R yang konduksi itu kan kalau nggak salah panjangnya berapa dibagi dengan K-nya kan ya. Nah, panjang dibagi K-nya kan. Nah, berarti di sini panjang dibagi K ya. Dan tentu saja di sini nanti ada perbedaan temperatur juga ya nanti ya. Nah, ini di sini. Di sini temperaturnya di luar ya. Tadi ini T tak hingga I ya. Ini di sini ada temperatur di sini di ujungnya. Di sini tuh ada suhu ini ya. Nih, T tak hingga O ya. Nah, di situ. Nah, di sini pasti ada suhu-suhunya. Suhu di sini tuh apa, Mas? Suhu di sini tuh suhu pada permukaannya. Ini ya. Surface gitu ya. TSI gitu ya. Berhubungan dengan datang, I itu insiden. Ini TSO ya. Suhu pada surface, pada bagian permukaan, pada bagian keluarnya, O-nya. Nah, di sini. Meskipun ujung-ujungnya nggak dipakai juga ini. Gitu ya. Nah, terus di sini ada ini tadi kan R1. Ini ya, R1, R2 dan R3 ya. Nah, sekarang pada bagian konveksinya. Nah, ini di sini. Di konveksinya di situ ada 2 macam nih, Dek. Itu ya. Ada R1, ada R3 ya. R1 itu berkaitan sama yang panas yang datang. Ini ya. Nah, ingat ya rumusnya R pada konveksi itu apa? 1 dibagi dengan H-nya ya. Nah, yang satu ini berkaitan sama panas yang datang, berarti HI ya. Nah, ini. Yang ini R3 ini berkaitan sama panas yang keluar. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Berarti apa? R3 ya. Nah, ini berarti 1 dibagi HO. Nah, gitu ya. Masukkan saja. Berarti ini 1 per HI, yang ini 1 per HO, gitu ya. Maka di sini kalornya itu kan berarti kan delta T dibagi apa, Dek? Dibagi dengan semua R-nya. 1 per HI ditambah panjang dibagi dengan K-nya, 1 per HO-nya ya. Nah, seperti itu. Rumus inilah yang nanti akan kamu pakai. Ini ya. Pertanyaannya kan, tapi pertanyaannya bukan itu sih kalau nggak salah ya. Pertanyaannya itu adalah, nah nih, ini HO-nya 65.
What are the inner and outer surface temperature? Seperti ini. Ini T surface inner, ini ya, TSI itu T surface inner, TSO itu T surface outer ya. Berarti pada permukaannya, pada sisinya. Gitu ya, Dek ya. Tapi cari dulu key-nya. Nah, itu ya. Nih, coba dimasukkan, Dek. Berarti key-nya delta T-nya ini perbedaan suhu antara yang luar dan yang dalam, gitu ya. Yang 40 dikurangi minus 10 ya. Nah, 40 dikurangi minus 10. Berarti berapa? 50 derajat Celcius nih. Nah, masukkan ya. Dibagi 1 per HI. HI-nya berapa ini? HI-nya. HI-nya itu adalah 30 ya. 30. Nah, 30 watt per meter kuadrat Kelvin ya. Ditambahkan panjangnya berapa? Panjangnya 4 kali 10 pangkat min 3 meter dibagi dengan K-nya. Nah, K-nya ini berapa ini K-nya? K-nya ini kita lihat data nanti ya. Ini kan 4 dikali 10 pangkat min 3 nih. Nah, dibagi dengan K-nya. Ingat ya, nilai K bagi glass, ini kan glass ya. Katanya ini kan glass. Nah, kaca itu kan terbuat, window kan terbuat dari glass ya, kaca ya. Untuk glass itu nilai K-nya itu, atau untuk udara lah ya, kan ini kan udara yang mengalir. Udara itu kalau nggak salah tadi kita pakai 1,4 ya, Dek ya, watt per meter Kelvin ya. Nah, ini ingat ini. Nah, ya sudah, masukkan ini ke sini. 4 dibagi 1,4 ya, watt per meter Kelvin ya. Ditambah 1 per HO. HO-nya tadi kan koefisien konduktivitas yang bagian luar tuh 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, seperti itu ya. Nah, coba ini kamu hitung deh di sini. Nah, ini berapa? Kalau bisa ketemu hasilnya ya. Ingat ya, ini harus diubah ke Kelvin dulu. Berarti kan 50 tambah 273 ya. Berarti 323 Kelvin. Nah, coba dihitung dulu deh. Aku juga ngitung nih. Karena kita harus tahu caranya untuk menjawab soal yang kedua. Gitu ya. Nah, sebentar. Ini ya. Angkanya jelek sekali. Kalau ketemu bilang aja ya, nggak apa-apa. Gue percaya kok. Sebentar. Biar kita sekali-sekali harus belajar ngitung, karena penting sekali hasilnya. Aduh. Aku ketemu 970 sih. Dan aku baru buka kalkulator. It's okay, santai aja. Nih, yang atas 323, yang bawah itu ini, dan ini. Atau pakai apa?
pakai hasilku aja lah ya. Nih, 970 aku nemunya. 970 watt. Nah, gini ya. Kalau kamu punya hasil yang berbeda, nggak masalah sih. Asalkan bedanya nggak jauh-jauh. Yes. Iya. Jadi ini algoritmanya sangat jelas ya. Awalnya kamu harus hitung key-nya dulu. Kemudian kita hitung TSI-nya berapa, TSO-nya berapa. Ini gampang banget ini. Kalau kamu mau hitung TSI, berarti kamu hitung aja perbedaan key-nya itu rumusnya perbedaan temperatur antara ini dengan ini. Gitu ya. Nanti hitung aja perbedaan ini. Nah, ini dengan ini. Kalau mau ngitung TSO, T surface pada O, bandingkan aja selisih suhu di sini dengan selisih suhu di sini. Gitu aja. Nah, tak simulasikan ya. Di sini aja deh. Yang ada bagian yang B. Itu suhunya ya. Suhu, TSI dan TSO. Nah, berarti kalau kita ambil TSI dulu. Nah, TSI itu antara Theta hingga I dan TSI. Nah, ini ya. Nah, rumusnya apa, Mas? Rumusnya gitu ya. Berarti rumusnya sama. Kalornya Q. Nah, kan ini kan fenomena yang di luar tadi. Fenomena dari sini ke sini apa? Konduksi kan? H kan? Berarti konveksi kan? H doang kan ini. Yang konduksinya nggak usah dipakai. Kalau sini ke sini konduksinya nggak usah dipakai. Nah, berarti ya sudah. Berarti kan H dikalikan, ini persatuan luas ya, dikalikan T tak hingga I dikurangi TSI. Gini ya, seperti ini gitu ya. Nah, ini kemudian kita cari ini gitu. Nah, berarti dari sini gitu ya, dari sini TSI-nya ini ya. Nah, kelihatan nih. Nah, TSI-nya itu adalah, kamu tinggal modifikasi aja rumusnya. Berarti kan ini ya. Kalau kita kalikan ya, HTSI, kemudian kita pindah ke ruas kiri. Ini kan sama kayak H Theta hingga I min Q kan. Berarti kan TSI-nya itu adalah, kita bagi dengan H ya, Theta hingga I dibagi Q dibagi H kan. Nah, masukkan semua variabelnya. Nah, Theta hingga I tadi berapa? 40 kan. Nah, gini ya, Q-nya tadi berapa? 970 kan, watt per meter kuadrat Kelvin. H-nya tadi berapa? Di luar ini HI ya, tentu saja ini HI ya. Nah, ini HI ini ya. Nah, HI-nya tadi kan 30 ya. Nah, ini 30 watt per meter kuadrat Kelvin ya. Nah, sorry, yang ini kan gak ada Kelvinnya ya. Nah, ini kamu hitung deh nanti. Nah, ini berapa? Gitu ya. Ini wattnya coret, berarti hasil akhirnya yang ini Kelvin dikembalikan dulu ke Celsius ya. Nanti hasilnya berapa derajat Celsius gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita mau hitung yang TSO ya, T surface pada bagian luar itu ini ya, TSI, TSO dan Theta hingga O, berarti sama aja nih rumusannya. Berarti Q-nya sama. Ingat ya, panas yang mengalir itu kekal ya. Nah, berarti ini nanti HO dikalikan dibalik ini. Yang namanya suhu surface O itu pasti lebih gede. Dikurangin dengan Theta hingga O. Nah, gini ya. Jangan sampai kebalik. Panasnya itu kan ngalir dari kiri ke kanan. Ini kan ya. Nah, itu. Berarti yang kiri dulu dikurangi yang kanan. Berarti dari sini kamu aljabarkan ya. Nanti TSO-nya sama aja itu. Berarti kan Theta hingga O tambahkan Q dibagi H O kan. Nah, masukkan tuh variabelnya ya. Nah, di sini Theta hingga O tadi kan berapa? Minus 10 ya. Minus 10. Hati-hati dengan satuan dari Celsius. Q-nya tadi kan 970 ya. Watt per meter kuadrat dibagi HO. HO itu tadi kan
koefisien konduksi yang pada bagian luar ya, pada bagian kanan ya, yaitu 65 watt per meter kuadrat Kelvin ya. Ini coret, wattnya meter kuadratnya coret, satuannya per Kelvin. Berarti Kelvinnya yang kanan ini diubah ke Celsius ya. Berarti nanti ini hasilnya berapa derajat Celsius gitu ya. Seperti itu. Ini agak mepet sih, biar kita hemat. Nah, gitu ya. Jelas sampai sini? Paham ya? Nah, ini coba kita belajar yang konveksi lagi nih. Sebentar, ini kok ngulang-ngulang lagi ya? Latihan soal yang konveksi. Itu 2, 3, 4, 5 ini. Gitu ya, ini ngulang lagi nih guys. Tuh, kalau nggak salah 9 halaman tadi ya. Tuh 2, 3. Oke. Keputus kan? Nggak apa-apa. Berarti ini enggak ya? Nggak usah ya. Coba kita bahas yang konveksi lagi deh. Ganti-gantian. Kenapa? Kok gini nih? Sebentar ya, gue buka lagi. Oke. Ini konveksi. Atau kita coba konduksi lagi deh. Kayaknya di sini kebanyakan konduksi ya. Cylindrical well. Ini ada silinder juga. 2, 3. Nah ini double guys. Nah ini ya. Sebentar. Oke. Coba yang mana nih? 327, 345 silinder, 357 silinder juga. Kalau konduksi. Coba yang 327 lah ya. 327 itu yang ini. Ini mah sama kayak tadi. Ini sama kayak problem yang tadi. Coba itu tinggal ditanyakan aja variabel yang beda itu variabelnya apa di sini. Ini sama ini. Nanti kamu coba ya. Coba yang 345. Oke. Oke, kita coba bahas ya ini ya. A steam pipe gitu ya. Dengan diameter luarnya 0,12 mm. Gitu ya. Berarti jari-jari luarnya itu 0,06 ya meter. Itu. Is insulated with a layer of calcium silicate. Ini bahan-bahan kalsium kayak bahan ini penting ya. Karena bahan-bahan ini nanti menentukan variabel-variabelnya. Itu nilainya berapa? Pakai data tabel gitu ya. Nah, jadi kita punya dulu variabel lingkaran luar ya. Kita sebut saja ini lingkaran luar nih. Gini. Ini dia bilang pipa ya. Pipa itu berarti silinder ya. Ini dimana jari-jarinya itu adalah R1 gitu ya. Dimana R1-nya itu ini. R1 itu adalah 0,06 meter.
gitu ya. Nah, lalu dari sini pertanyaan pertama di sini. If the insulation is 20 mm thick. Jadi kalau misalkan insulationnya itu hanya setebal 20 mm di sana, ya dipanaskannya di situ. Oke. TS1 itu 800 Kelvin ya. TS1 itu surface pada sisi 1, pada sisi luar sini. Nah, di sini. Itu TS1 ya. Nah, ini. Itu kita tuliskan ya, TS1 itu 800 Kelvin ya. TS2 itu 490 Kelvin. Nah, maksudnya gimana? TS2 itu berarti logikanya dia pada bagian yang dalam ya, pada jari-jari dalam ya. Nah, ini kan gini ya, di sini. Nah, sebentar, di insulation dipanaskan berarti yang luar dong. Ini ya, di sini dong. Nah, itu sebesar berapa? Sebesar 20 mm thick, tebalnya itu thick gitu loh. Nah, paham maksudnya ya? Di insulation dia diginikan. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, segini ini itu tebalnya itu adalah ini segini ya. Itu tebalnya itu adalah 20 mm. Artinya apa, Dek? Artinya jari-jari luarnya bisa kamu hitung nggak? Nih, ini jari-jari luarnya ya. Bisa. Iya, berarti kan R2-nya ya. R2-nya itu berarti kan yang dalam R1, R1-nya tadi kan 0,06 meter ya. 0,06 meter. Ini 0,06 meter ditambah 20 mm. Nah, jadi berapa ini? 0,08 ya. Betul nggak? Jari-jari luarnya ya. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian TS2 itu apa? Nah, ini TS1 itu ini. TS1 itu pas di surface yang ini. Kalau TS2 itu suhu pada surface yang permukaan dalam. Nah, itu ya. Oh, sorry, permukaan luar, maaf. Ini yang permukaan luar di sini, di kasih insulation dia. Yang dalam itu TS1, yang luar TS2 ya. Masukkan, Dek. TS2 itu suhunya berapa suhunya? 490 Kelvin ya. Masukkan lah ya. 490 Kelvin. Oke. Nah, terus apa lagi di sini? What is the heat loss per unit length, per unit panjang ya, Ki aksen dari pipanya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ya, pertama kamu ilustrasikan dulu ya. Nah, ingat ya, kita baru bahas pada bagian pipa yang masuk ya. Berarti kan panasnya masuk dari sini. Nah, ini. Berarti dari sini ya, masuk dulu ke sini. Itu key-nya ya. Nah, itu. Kalau yang ditanya per unit panjang, berarti itu sebenarnya dia itu jalan dari sini ke sini. Kalau per unit panjang, yang ditanya itu pasti konduksi. Kenapa? Karena karena panas itu merambat dari sini sampai sini. Di sini itu fenomenanya apa? Konduksi. Gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Ya sudah. Pertama kita gambarkan dulu ya. Cara rambatnya itu bagaimana? Jadi panasnya itu, kamu tahu di insulation ya, di insulation itu ditambahi tebel, dipanasin. Jadi suhunya itu pertama lewat pada hambatan yang luar dulu, ya. Yang TS2 dulu. Nah, baru yang TS1, gitu ya.
Ini kan. Nah, Ya. itu ya. Nah, itu. Ini key itu ya. Nah, ini TS 1 atau dari dalam keluar ya. Dalam keluar juga boleh. Panasnya merambah dari dalam keluar boleh. Itu ya. Kalau dari dalam keluar berarti dipanaskan dari pusat ya. Nah, berarti apa namanya? Iya, logikanya itu nggak mungkin dari luar ke dalam. Oh, ini kan di insulation ya. Di insulation berarti kan dari dalam. Dipanaskan dari dalam dia. Iya. Berarti kan panasnya ngalirnya ke sini ya. Nah, ini ya. Key ya. Berarti itu TS1, TS2 ya. Nah, gini. Jadi dari jari-jari dalam ke jari-jari luar itu kan seri hubungannya. Nah, gitu ya. Nah, ini bentuknya apa? Silinder. Kalau bentuknya silinder itu masih ingat ya rumusnya itu gimana ya? Kalau ada dua ini, lihat di cheat sheet ya. Itu hambatannya itu R-nya itu kalau nggak salah len, pokoknya R2 dibagi R1, jari-jari dalam dibagi jari-jari yang luar, dibagi apa? Dibagi 2 pika ya. Nah, gini ya. Gitu. Ingat kita bahas konduksinya dulu. Oke, yuk. Berarti Q-nya itu rumusnya kalau nggak salah ini ya, delta T dibagi R ya. Nah, itu. Ingat ya, L-nya sudah kita nggak usah pedulikan ya. Kita kan pedulikan sama variabel yang ada aja. Nah, gini. Ini ya. Berarti dari sini Q-nya itu ya. Delta T-nya itu adalah beda suhunya. Nah, beda suhu antara apa? Antara TS1 dan TS2 gitu ya. TS1 dikurangi TS2. Nah, dibagi apa Mas? Dibagi ini. Len R2 bagi R1 dibagi 2 pika kan? Gitu ya. Berarti dari sini 2 pikanya pindah ke sini ya. 2 pika dikalikan TS1 min TS2 dibagi len ya. Len R2 dibagi R1 ya. Masukkan semua variabel-variabelnya di sini. Gitu ya. Ingat ya, variabelnya apa? Variabelnya itu adalah kalsium silikat tadi ya, bahan yang kita masukkan. Kalsium silikat. Nah, ini kamu bisa cek di tabel ya. Nah, pasti dosennya kasih juga nanti. Itu suhu apa namanya? Kok suhu sih? Konduktivitasnya itu adalah 0,089 ya. Nah, cek aja di buku itu. Ini ya. Nah, masukkan aja nilai-nilainya. Jadi dari sini 2pi dikalikan K ya. K-nya 0,089 watt per meter Kelvin. Selisih suhunya yang besar per yang kecil aja. 800 tadi dikurangi 490 ya. Nah, itu nilainya. Dibagi dengan ini ya kan 490 kan dari sini nih. Nih 490 ya. Dibagi dengan lennya. Len R2. R2 tadi kan jari-jari yang luar ya. Nah, jari-jari luar tadi kan 0,08 ya. R1-nya 0,06 ya. Nah, gini. Nah, kamu cari nanti ya nilai Q-nya ini ketemu berapa. Nah, ini ya. Ini ya. Karena ini persatuan panjang, berarti ya watt per meter gitu ya. Jadi kalau aku rumus defaultnya, aku selalu bilang rumus defaultnya tuh ini. Tipsnya tuh aja. Bahwa nanti ada luas yang diketahui, kamu kalikan aja dengan A gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya apa nih? Yang kedua, nah nanti kamu coba yang kedua ya. Ini nggak make sense nih soal nomor 2, nggak usah lah ya ini ya. Ini TS2, TS1 ini. Kalau mau gampang aja. Kalau mau dilibatkan konveksinya gimana? Tambahin aja rangkaiannya.
Ingat ya, ini kan panasnya dari pusat lingkaran menuju keluar ke jari-jari dalam, menuju luar jari-jari 2 seri. Tapi kalau dia menuju ke lingkungan, dia sudah konveksi, gitu ya. Itu menuju ke lingkungan, menuju ke surrounding. Berarti nanti kamu ini buat aja, misalnya ya, kamu mau nambahin nih. Nah, ini kan dari jari-jari dalam, jari-jari luar, which is ini jari-jari dalam TS1, luarnya TS2, dan kita tahu bahwa di sini sifatnya konduksi ya. Nah, di situ itu nilainya adalah ini tadi kalau digabungkan kan yang dua hal ini ln R2 bagi R1 kan. Kalau kamu lihat di rumus yang pernah dikasih, tak kasih itu ya, dibagi dengan 2 pika ya. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan konveksinya, itu bentuknya paralel. Konveksi itu kan apa? Karena pelibatan sama udara luar di sini dan udara luar di kanan. Itu bentuknya paralel. Artinya apa? Bisa kamu gini kan? Nah, ini gini dan gitu. Artinya apa? Artinya kamu perlu tahu nanti koefisien konveksi di sini berapa. Kita sebut dengan HI ya, atau gini. Kan bukan dari sini panasnya mengalir kan? Dari dalam kan? Ini HI terus menuju keluar itu HO. Itu harus tahu. Berarti masing-masing di sini hambatannya di sini 1/HI dan 1/HO. Gitu ya. Nah, nanti rumusnya kamu gabungkan nanti kalau misalkan melibatkan konveksi. Gitu ya. Nah, tapi rumusnya itu, ingat, ini rumus 1/HI itu rumus kalau apa? Kalau dia itu bentuknya panjang, ya. Bentuknya apa? Bentuknya bukan silinder. Tapi kalau silinder itu harus dibagi dengan ini, dibagi dengan kelilingnya, 2pi jari-jarinya. Nah, yang HI itu kan jari-jari dalam tadi kan? Nah, ini ya. Sama-sama jari-jari R2 harusnya ya. Sama-sama jari-jari R2 dalam karena dia bergerak dari dalam. Dalam keluar ya, dari keluar R2 berarti ya. Nah, R2 HO, yang ini juga sama. Itu ya, yang ini juga sama, ngikut aja. Bedanya apa? Bedanya hanya di konveksivitasnya, 2pi R2 HI gitu ya. Nah, ini kalau kamu mau gabungkan jadi satu. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Mau coba yang konveksi lagi ta? Ini misalnya. Oke ya, kalau ada pertanyaan tanya aja dulu. Masih Oke, coba 726 nih. Nah, kamu hati-hati, ada kata-kata ini, turbulent flow condition, ya. Nah, kenapa kita perlu fokus sama itu, Mas? Karena beda aliran, beda rumus Reynolds-nya. Dan ini juga ada rumus ini, kata-kata ini, parallel flow over both surface. Itu kalau nggak salah di PPT-mu 3 halaman awal tuh ada rumusnya di sana. Di situ. Rumus apa? Rumus bilangan Reynolds-nya. Ya. Di PPT itu. Turbulent dan alirannya paralel melalui kedua permukaan. Oke. Kita coba ya soal terakhir lah ya. Ini, consider a rectangular fin that is used to cool motor cycle engine. Jadi ada bentuk kotak gitu ya. Fin itu pendingin ya, untuk mendinginkan motor cycle engine. Jadi di sini. Nah, kita bentuk rektangular tuh gini ya. Nah, ini. The fin is 0,15 meter long. Jadi panjangnya itu 0,15 meter. Panjang P 0,15 meter ya. And at a temperature of 250 derajat Celcius. Artinya apa? Suhu pada finnya itu 250 derajat Celcius. Itu ya. Simpan informasi itu ya. Ini ya. Katakanlah ini T surface gitu ya. Itu adalah 250
derajat Celcius ya. Kamu ubah ke Kelvin ya. 250 tambah 273 ya. Gitu. Berarti ini berapa? 523 Kelvin ya. Nah, ingat alirannya turbulen dan keadaannya paralel melalui kedua ujungnya ya. Nah, berarti artinya apa? Ada panas yang lewat sini, ada panas yang lewat situ, gitu ya. Nah, ini. While the motorcycle is moving at 80 km per jam, gitu ya. Dimana sepeda motornya itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi U itu kecepatan tadi. Nah, U yang tadi kita diskusikan dulu, U kali L itu U-nya 80 km per jam. Gini ya, per hour, per jam. Nah, itu. In air, di udara, pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti suhu udaranya, gitu ya, T di luar, di lingkungan, di surroundingnya, itu simbolnya theta hingga ya, 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah, ini jadinya 300 Kelvin gitu ya. Nah, gitu deh. Pertanyaan pertama. Nah, what is the rate of heat removal per unit width of the fin? Ya, berapa laju panas yang hilang yang dikeluarkan setiap satuan lebar gitu ya. Satuan ini. Ingat ya, panasnya ini ada dua yang ngalir ya. Ada dari sisi atas Q, dari sisi bawah Q. Gitu ya. Jadi ada dua panas. Karena dia bilang pada the both surface kan ya. Ya, ini in about surfaces ya. Nah, berarti kamu kalau jawab yang A, itu ya, cari panas ya. Nah, itu rumusnya kan gini ya, berarti harus ada dua kalinya. 2 dikalikan H, itu ya, dikalikan delta T ya. Nah, ini panas, ini rumusnya sudah satu persatuan luas ya. Jadi kita jadikan aja. Itu kan rumus aslinya kan 2H A delta T dibagi A ya, jadi persatuan luas. A-nya bisa dipakai. Karena A-nya di sini nggak begitu kepakai di sini. Gitu ya. Nah, delta T-nya itu adalah selisih suhu antara dalam TS dikurangi theta hingga ya. Berarti kan 523 Kelvin dikurangi dengan suhu yang ini. Suhu lingkungannya 300 Kelvin. Kenapa begitu? Karena kenapa kok yang di dalam sistem dikurangi lingkungan? Karena panasnya ini keluar dari dalam motor ke lingkungan, gitu. Berarti ini jadinya 223 Kelvin, gitu ya. Seperti itu deh. Nah, apa yang belum tahu di sini? Nilai H-nya kan yang belum tahu kan ya. Nilai H-nya ini kamu pakai rumus untuk apa deh? Untuk aliran turbulen yang mengalir daripada kedua dua surfaces, pada dua sisi. Itu rumusnya gini, kamu bisa cek ya di PPT kamu ya. Ini bilangan Nusselt dikalikan U-nya itu 0,037 kali bilangan Reynolds-nya pangkat 4/5 dikalikan bilangan Prandtl-nya pangkat 1/3 ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita punya data apa lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan ini hasilnya itu berapa gitu ya. Nah, itu masalahnya. Kan kenapa? Karena kita butuh data apa? Data bilangan Prandtl-nya dan bilangan Reynolds-nya. Kayak gitu ya. Itu pertanyaannya. Nah, oke. Itu ya. Nah, kita ambil data deh. Ya, pada data. Kita ambil tekanan pada tekanan 1 atmosfer ya. Gampangannya seperti itu. Nah,
atmosfer. Itu, gampangnya seperti itu. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena kalau kita nyari bilangan Reynolds nanti, rumusnya kan gini ya. Kan kita butuh apa? Di Auzora. Butuh bilangan Reynolds ini kan, RE-nya ini kan. Bilangan Reynolds rumusnya apa tadi? O dikalikan L dibagi V. V ini bukan kecepatan ya. V itu adalah luas dibagi satuan waktu. Nah, ini pada satu ATM ini punya data seperti ini. V-nya itu ini ya, pada data ya. Kamu bisa cari datanya di internet, itu kali 7,85 dikalikan 10 pangkat min 6 ya. Meter kuadrat per second ya. Dan ini ya udah masukkan. U-nya itu kan 80 km per jam ya. Berarti kamu ubah dulu ya U-nya ya. 80 km kamu per jam. Kamu harus ubah menjadi meter per detik. Berarti kan ini dikalikan 10 pangkat 3 ya. Biar jadi meter. Dan 1 jam itu kan 3600 detik. Berarti kan 36 kali 10 pangkat 2 ya. Nah ini coret ya. Berarti ini U-nya adalah 800 per 36 meter per detik ya. Masukkan ke sini. 800 per 36 meter per detik. L ini apa? L ini adalah panjang tadi. Ya, panjang tadi. Yang besarnya tadi kan 0,15 itu ya. Nah, itu. Ini. Itu bilangan Reynolds-nya. Ingat-ingat selalu ya. Rumus basicnya ya. 0,15 ya. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan V-nya, Dek. V-nya apa, Mas? V-nya itu tadi ini ya. 27,85 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, nanti silakan dihitung sendiri ya. Ketemu berapa? Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, Dek, bilangan Nusselt ini kalau kamu bisa punya dua rumus. Ingat-ingat ya, rumusnya apa saja, Dek? Ini kan ada N dikalikan U, ya. Bilangan Nusselt-nya. Dan bilangan Reynolds-nya juga. Ini kan bilangan Nusselt itu bisa juga rumusnya itu apa, Dek? Kok lupa tadi sudah kita bahas nih. Itu adalah L dikalikan H dibagi K, gitu kan ya. Kenapa demikian, Mas? Karena kita membutuhkan informasi H dari sini. Ini ya, H-nya itu bagaimana? Ini ya, ini. Itu ya. Berarti dari situ kalau kamu masukkan ya ke variabelnya, Dek. Nah, satu lagi. Ini ya, berarti nanti itu kan tadi kan nilai rumus H-nya kan juga bisa dirumuskan jadi bilangan Nusselt-nya bisa dirumuskan NU ya, L dikalikan H dibagi K kan. Ini ya. Berarti kalau kamu mau nyari H-nya itu bagaimana, Dek? H-nya sama dengan K dikalikan bilangan Nusselt-nya dibagi dengan L. Gitu ya. Nah, gitu ya. K-nya itu berapa, Mas? K bagi ini. K bagi pada P11 ATM, K-nya itu nilainya itu ini. 0,0346 ya. Ini watt per meter kuadrat Kelvin ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, bilangan Prandtl-nya juga sama ya. Itu nilainya 0,69. Bisa sama dalam artian bisa diambil dari data ya. Itu. Gitu ya. Nah, ini kan gini, K per L. Nah, N dikalikan U-nya itu apa, Dek? N dikalikan U-nya itu kan bilangan Nusselt kan ya. Bilangan Nusselt tadi kan rumusnya ini 0,037 bla 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 ini ya. Nah, kalikan itu, Dek. Nah, kalikan berapa itu? 0,037. Bilangan Reynolds-nya pangkat berapa tadi? Pangkat 4/5. Dikalikan bilangan Prandtl-nya pangkat 1/3. Nah, gini ya. Nah, ini. Ya udah, kamu hitung nilainya berapa ini? Nih ya. Ini masukkan ke sini ya. Bilangan Prandtl-nya itu tadi kan 0,69 ya. Nah, K-nya tadi kan 0,0346 ya. Nah, L-nya tadi itu adalah panjangnya.
Panjangnya kan 0,15 ya. Masukkan semuanya, dapat nilai NU-nya, gitu ya. Berarti nanti kok dapat nilai NU-nya? Dapat nilai apa? Nilai H-nya ya. Di sini dapat nilai H-nya. Nah, H-nya berapa? Kalau H-nya dapat, berarti Q-nya juga dapat. Nah, Q-nya tadi kan 2 dikalikan H dikalikan delta T, gitu ya. Berarti nanti ini 2 dikalikan H-nya berapa? Delta T-nya itu adalah 223 Kelvin, gitu ya. Nanti kamu cari ya berapa hasilnya. Nah, Oke, aman ya sampai sini ya? Iya, kupikir gitu dulu lah ya. Gimana? Iya, nanti kita lanjutkan. Kamu gimana?